menjadi pemandu Yosul. Yosul tentu saja tidak mau. Ia mengira kalau ada maksud lain dari tindakan Jinmuk tersebut. Casik yang mendengar hal itu dan mengenal Yosul langsung mengajukan diri untuk jadi pemandunya. Yosul mengenali suara Casik yang pernah membohonginya waktu itu. Ia tak habis pikir dan malah memarahinya juga. Casik kemudian berlutut dan meminta maaf pada Yosul, serta memohon agar ia menerimanya sebagai pemandu. Jinmuk yang kesal melihat hal itu menyuruh Casik keluar karena ia bukan murid di sini. Casik malah berkilah kalau ibu Yosul juga bukan murid, tapi diizinkan jadi pemandu di sekolahnya. Jinmuk yang mendengar hal itu kesal dan terus menggerutu kepada Casik, hingga mereka ribut dan hampir berkelahi. Akhirnya Yosul memutuskan pilihannya untuk menunjuk salah satu dari mereka menjadi pemandunya. Di kelas, Casik menghalangi pandangan Jinmuk dengan mengatakannya si bodoh dan membanggakan dirinya karena telah menang. Casik memulai tugasnya sebagai pemandu dengan membaca slide di papan. Tapi, pengetahuannya yang terbatas tentang musik membuatnya ditertawakan oleh teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Casik baru saja memperbaiki sepedanya agar bisa membonceng Yosul dan mengantarkannya pulang. Tapi Yosul menolaknya dan memilih untuk naik kereta saja. Casik pun mengikuti Yosul untuk menjaganya. Casik merasa kalau Yosul marah kepadanya karena tingkah bodohnya di kelas. Ia meminta maaf kepada Yosul, serta berjanji akan belajar lebih keras agar tidak memalukan Yosul lagi. Yosul tetap tidak peduli dengan perkataan Casik, karena menurutnya, Casik hanya merasa kasihan kepada dirinya. Casik benar-benar serius dengan perkataannya. Setiap hari dia pergi ke perpustakaan, sampai ibunya terkejut melihat perubahan sang anak yang begitu rajin belajar hingga larut malam. Di sekolah, Casik merasa percaya diri. Ia sekarang bisa melafalkan nama-nama para komposer dan teman-teman kelasnya memuji kemampuan Casik sekarang. Sepulang sekolah, Casik terus mengajak Yosul untuk ikut dengannya dan mengantarkannya pulang dengan sepeda. Tapi Yosul tetap bersikeras menolak hingga mereka pun berpisah di persimpangan jalan. Belum lama Yosul berjalan, ia hampir menabrak seekor anjing. Majikannya marah-marah kepada Yosul dan ingin meminta ganti rugi. Casik yang mendengar teriakan Yosul langsung berlari menghampiri dan menolongnya. Akhirnya, Yosul pun meminta untuk diantarkan pulang. Mereka pun pergi menggunakan sepeda. Yosul sangat senang bisa menaiki sepeda untuk pertama kali, karena dulu sang ibu selalu melarangnya. Sesampainya di depan rumah, Yosul meminta Casik untuk pergi secepatnya sebelum ibunya melihat. Tapi ternyata sang ibu sudah menunggu di luar sedari tadi. Yosul terkejut mendengar ibunya yang melihat ia menaiki sepeda. Ibu Yosul mengucapkan terima kasih kepada Casik sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Casik melihat tongkat Yosul yang jatuh di luar dan ingin mengembalikannya. Saat di depan pintu, ia mendengar Yosul dan ibunya bertengkar. Ibu Yosul marah-marah karena anaknya berteman dengan pria berandal seperti itu. Ditambah lagi, ibunya melarang Yosul untuk menaiki sepeda karena tangannya bisa terluka jika terjatuh dan tidak bisa bermain piano lagi. Yosul yang tak terima ibunya menjelekkan Casik, balik marah dan menyalahkan ibunya hingga ia pun mendapatkan tamparan dari sang ibu. Keesokan paginya, Casik datang lagi ke rumah Yosul untuk menjemputnya. Ia memberi salam pada ibu Yosul dan bertanya apakah penampilannya sekarang masih seperti berandal. Ibu Yosul sadar ternyata Casik kemarin menguping percakapan bersama anaknya. Lalu Casik pun meminta maaf akan hal itu. Sebelum pergi, Casik dengan tulus mengatakan kepada ibu Yosul, karena Yosul sudah memilihnya, jadi dia akan berusaha untuk tidak mengecewakan Yosul. Setelah itu, mereka pun pergi ke sekolah. Di sekolah, anak-anak kelas sedang bersiap mengganti pakaian untuk olahraga. Casik mengantarkan Yosul ke kelas kosong untuk mengganti pakaiannya. Yosul pun mengusir Casik keluar dari ruangan tersebut. Saat Yosul akan membuka pakaiannya, diam-diam ada orang yang sedang merekam di jendela. Tiba-tiba saja terdengar suara Jinmuk yang berpura-pura meminjam buku murid yang sedang merekam itu. Yosul sangat terkejut dan langsung bersembunyi. Jinmuk menyeret temannya itu dan menanyakan apa yang dilakukannya. Ia langsung merebut ponsel pria itu lalu membantingnya. Jelas saja pria itu tidak terima hingga mereka pun berkelahi. Untung ada anak-anak lain
yang melerai mereka. Saat di rumah, Jinmuk sedang makan malam bersama ayah dan kakaknya. Ia berkata kalau tangannya terluka karena berkelahi di sekolah. Sang ayah yang melihat itu hanya berkata kepada kakak Jinmuk untuk membatalkan penampilan Jinmuk di acara pernikahan anggota dewan teman ayahnya. Jinmuk tidak percaya. Sang ayah lebih mengkhawatirkan acara tersebut dibanding tangan pianis anaknya sendiri. Tapi tetap saja ayahnya tidak peduli. Ia malah mengatakan kalau Jinmuk akan menjadi pecundang dengan mengemis perhatian seperti ini. Keesokan harinya, Chasik melihat poster perlombaan di papan sekolah. Pengumuman itu merupakan kompetisi duet piano. Melihat itu, Chasik begitu senang dan percaya diri akan memenangkan lomba tersebut. Ia mempunyai waktu 3 bulan lagi untuk memulai belajar piano. Siswa yang ada di situ tertawa dan memandang remeh Chasik. Tiba-tiba, Jinmuk datang dan mengatakan, mana mungkin orang bodoh sepertimu bisa bermain piano dalam waktu yang sangat singkat. Siswa lain yang berada di situ tertawa membenarkan kata-kata Jinmuk. Chasik tidak terima direndahkan. Ia pun menunjukkan foto ibu bersama ayahnya Myungse. Hal itu berarti kalau Chasik mempunyai bakat turunan dari ayahnya. Teman-temannya semakin menertawakan Chasik karena bisa saja Myungse sedang berfoto dengan penggemarnya, yaitu ibumu. Chasik meminta kepada Yeosul untuk menjadi partnernya dalam mengikuti kompetisi piano itu. Jelas saja Yeosul menganggapnya gila. Mana mungkin hanya dengan waktu 3 bulan orang bisa menguasai permainan piano walaupun hanya 1 lagu saja. Tapi Chasik tetap meyakinkan Yeosul bahwa ia akan berusaha mati-matian. Yeosul tetap menolak karena orang-orang yang mengikuti lomba tersebut adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman 10 tahun. Yeosul pun membandingkan bagaimana jika keadaannya dibalik. Ia yang akan mengikuti lomba lompat galah hanya dengan waktu 3 bulan. Mendengar perkataan Yeosul, Chasik membenarkannya. Ia tampak kecewa dan tidak bersemangat lagi. Ia juga mengakui kalau dirinya terlalu gegabah. Yeosul terkejut, tak mengira Chasik menyerah secepat ini. Di perjalanan pulang, Chasik hanya diam karena kecewa. Yeosul merasa tidak enak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa atau memberi harapan palsu pada Chasik. Chasik berhenti di depan piano usang. Dia bertanya kepada Yeosul, apakah dirinya mempunyai bakat jika ia bisa memainkan lagu yang pernah Yeosul mainkan. Mendengar hal itu, Yeosul tertawa tidak mempercayainya. Ia malah mengira kalau Chasik akan menipunya dengan berpura-pura bermain piano, padahal itu orang lain. Untuk membuktikan hal itu, Chasik pun menggendong Yeosul ke kursi dekat piano. Ia juga meletakkan tangan Yeosul di atas tangannya, supaya Yeosul yakin kalau Chasiklah yang sedang memainkan piano tersebut. Chasik mulai memainkan sebuah lagu dengan baik. Yeosul terperangah mendengar lagu yang benar-benar dimainkan oleh Chasik. Ternyata, selama ini Chasik terus berlatih lagu yang pernah Yeosul mainkan untuknya. Siang dan malam, ia tidak berhenti berlatih di tempat tersebut, hingga tangannya pun terluka. Chasik menyelesaikan lagu itu dengan baik. Lalu ia pun bertanya, apakah ia sekarang memiliki potensi, dan maukah Yeosul menjadi partnernya dalam kompetisi piano di sekolahnya? Yeosul pun mengiyakan dan tersenyum manis kepada Chasik. Ia tidak menyangka kalau Chasik memiliki bakat dalam bermain piano. Nantikan kelanjutan perjuangan Chasik dan Yeosul di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!